Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Jumat 15 Juli 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Agama RI Yakut Khalil Qaumas bersama Amirul Hajj dalam rapat evaluasi bersama mencatat sejumlah perbaikan yang harus dilakukan dalam menyelenggarakan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Terdapat 12 catatan yang perlu diperbaiki, yaitu pemeriksaan kesehatan jemaah untuk mendeteksi jemaah risiko tinggi sebelum berangkat, kemudian optimalisasi fungsi televisi hotel dan sosial media untuk sosialisasi, dan juga pembinaan penyusunan program kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH). Catatan lainnya adalah penyiapan naskah khutbah wukuf di tenda jamaah, pengefektifan koordinasi petugas haji Indonesia dengan petugas maktab, posko haji khusus di hotel terdekat Masjidil Haram dan Nabawi, desain baju petugas ditambah identitas negara Indonesia berbahasa Arab. Kemudian memperbanyak toilet wanita di Arafah dan Mina, penguatan manasik haji di tanah air, penyiapan kursi roda dan mobil golf untuk evakuasi jemaah sakit di Mina, peningkatan kualitas pembimbing ibadah haji dengan penguasaan fikih haji yang baik, serta petugas pertolongan pertama pada jemaah haji, diisi oleh orang yang pengetahuan medis dan fisik yang kuat. Nah, pemirsa, bagaimanakah evaluasi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun ini? Bagaimanakah peran haji dalam tinjauan aspek perjuangan serta bagaimanakah aspek politik dari ibadah haji? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ustadz Tubagus Khairun Nugroho. Beliau adalah pengasuh Majelis Khatib. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya nih Ustadz Khairu? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, semoga semuanya kita sehat walafiat ya, Mas Aziz. Amin ya robbal alamin. Baik, Ustadz, langsung saja ini Ustadz. Sebagaimana kita ketahui ya, kemarin ibadah haji sudah berjalan. Nah, melihat perkembangan dari ibadah haji, ini menurut pandangan Ustadz ini, bagaimanakah evaluasi secara keseluruhan terhadap pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2022 tahun ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2022, memang berdasarkan catatan dari Saudi Expatriat ya, bahwa pemerintah Saudi merilis kuota haji. Kalau sebelumnya kan sebelum pandemi sampai 2,5 juta ya. Tapi pada masa pandemi ini hanya 1 juta. Dan itu pun dikurangi dengan sekitar 150.000 untuk haji domestik, dan untuk kuota internasional adalah 850.000. Indonesia sendiri mendapatkan jatah sekitar 100.000 lebih, tepatnya 100.051 orang. Ya. Sedangkan Pakistan kan 81.000 dan juga India 79.000. Memang kalau kita kembali pada standar evaluasi, tentu saja Islam menggunakan standar evaluasi Quran dan Sunnah. Ya. Salah satunya misalkan dalam hadis Muslim dari Shaddad bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat sebaik mungkin. Ya. Memang kata ihsan ini, kalau dalam rukun ibadah kan anta budawah ka anak kata rawa ila takun taruh wa innahu yaraka. Tapi secara lugotan, ahsan itu atau ihsan itu bentuk superlatif ya. Kalau baik itu hasan ya, tapi kalau ihsan itu sangat baik. Kembali pada standar tadi, ihsan itu
itu kan ada kuantitas, ada kualitas. Sesungguhnya dari sisi kuantitas, sebelum pandemi itu 2,5 juta. Ini mudah-mudahan secara bertahap bisa dioptimalkan ya. Tentu perlu ada kerjasama semua pihak, Saudi Arabia dan 30 negara peserta haji lainnya. Yang kedua, tentu dari sisi kualitas. Ya, kualitas haji itu kan ditentukan dengan istilah haji mabrur. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jajan illa jannah. Tiadalah balasan untuk haji mabrur itu kecuali surga. Dan kita tahu bahwa surganya Allah itu mahala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar al-qurti basarin. Itu sangat indah ya, karena belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum terbayang oleh hati nurani kita. Dan tentu saja indikator orang-orang yang diterima ibadah haji ada beberapa. Ini salah satunya aja. Antara lain adalah ketika kita menunaikan ibadah haji, tentu saja harta yang digunakan itu harus halal. Sebagaimana sabda Rasulullah ya, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah tuh maha baik ya, dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya. Yang kedua, ketika melakukan rangkaian ibadah haji itu harus dalam kondisi ikhlas, mulai dari ihram, kemudian tawaf, wukuf di Arafah dan seterusnya ya. Dan tentu yang lebih penting adalah setelah ibadah haji gitu. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ma birul haji, apa yang disebut dengan haji yang mabrur? Ya, beliau menjawab, thayyibul kalam wa it'amut ta'am. Antara lain adalah berkata yang baik dan memberi makan kepada fakir miskin. Tentu saja apa yang tadi dijadikan catatan ya oleh pihak DPRD ataupun juga Kemenag yang 12 catatan tadi ya harus mengacu kembali pada kuantitas dan kualitas tadi. Kalau kuantitas, bagaimana mengembalikan supaya kuota Indonesia juga jauh lebih banyak begitu ya. Jadi jangan sampai menunggu ada yang sampai 90 tahun. Ya, subhanallah ya. Memang Indonesia rata-rata 20 tahun begitu. Tapi juga tadi yang 12 catatan itu bagaimana mengarah pada haji yang mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu semua hanya pada masalah manajerial saja, gitu. Tapi esensinya bagaimana haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Ajis. Ya, baik, Ustaz. Kalau kita melihat dan mencermati sendiri, ini kan bagi kaum muslimin, ibadah haji memang menjadi sesuatu yang istimewa ya. Bagi sebagian mereka, ibadah haji dikatakan sebagai puncak spiritual begitu ya. Meski kemudian kewajiban haji hanya sekali seumur hidup ya, kerinduan untuk pergi ke Baitullah ya, kembali lagi itu sering kali diinginkan oleh setiap kaum muslimin, terutama mereka yang sudah pernah merasakan beribadah haji, sehingga ingin ke Baitullah itu nggak hanya kepingin sekali gitu ya, ingin beberapa kali saking rindunya. Nah, menurut Ustadz sendiri ini seperti apa ini, Ustadz? Bagaimanakah peran haji di dalam tinjauan aspek perjuangan sebagai seorang muslim ini, Ustadz? Ya. Memang kalau kita turut ya dalam memperhatikan rangkaian ibadah haji ya, mulai dari ihram, itu kan bagaimana keikhlasan mewujud di dalam diri seseorang yang melakukan ibadah haji itu, kemudian wukuf di Arafah, melontar Jumat dan sebagainya, itu sebenarnya rangkaian dari bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah ya. Kalau dulu kan Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu di padang Arafah, gitu ya. Jadi ada sebuah kesadaran ya, kalaupun Nabi Adam dan Siti Hawa itu melakukan satu dosa saja ya, sampai bertobat kepada Allah itu sampai 100 tahun ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu sangat luar biasa begitu. Kita kaum muslimin ya, dosanya baik individual ataupun berjamaah kolektif ataupun ya yang dilakukan oleh aparatur negara ini jauh lebih besar dibanding dengan dosa Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Beliau kan hanya melanggar satu aturan. Kita begitu banyak aturan Allah dalam bidang ekonomi, misalkan dalam bidang politik, dalam bidang kehidupan ini yang dilanggar oleh kita ya. Dan juga
ada perjuangan di situ bagaimana sejarah antara Ibu Hajar dan Siti Ismail ya, Nabi Ismail alaihissalam ya, yang pada waktu itu kan tidak ada air ya, luar biasa. Siti Hajar melakukan pulang pergi dari Safa dan Marwah, dan kemudian itu dijadikan ritual ibadah sa'i gitu. Dan di situ kan juga ketika mendapati air Zam-Zam berdoa ya, salah satu doanya kan antara lain ya, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a halalan thayyiban dan sebagainya. Tentu saja kita ya dalam perjuangan ini harus menggunakan harta yang halal, yang baik gitu. Dan di situ juga ada sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang untuk menyembelih Nabi Ismail, walaupun kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan demikian juga yang lebih utama adalah di Mekah dan Madinah itu ada tempat perjuangan Nabi kita Muhammad SAW yang 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, beliau berdakwah di Madinah, sehingga Islam itu bisa sampai ke negeri kita, negeri Indonesia ini ya. Itu adalah hasil perjuangan dari dakwah Rasulullah SAW dilanjutkan oleh para sahabat, khulafaur rasyidin, dan sampai datang ke Indonesia ini. Ya, demikian Mas Adi. Ya, baik, Ustaz. Ini kalau kita buka kembali ya, tadi kan Ustaz sedikit menyinggung ya bagaimana perjuangan para pendahulu kita. Ini kalau kita buka kembali sejarah itu kan setelah para pejuang ya, terutama di Nusantara ini beribadah haji, kemudian ketemu dengan kaum muslimin di Tanah Suci, ya mereka kembali pulang ke tanah air dengan spirit perjuangan untuk mengusir para penjajah. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang, ini kan kondisi kaum muslimin bisa dikatakan terpuruk ya, bisa dikatakan juga terjajah ya, baik secara militer, kemudian politik, ekonomi. Nah, ini menurut Ustadz sendiri ini seperti apa ini? Mengapa seruan seperti jihad melawan penjajahan gaya baru atau biasanya kita sebut neo-imperialisme saat ini tidak lagi digaungkan oleh para haji ya, oleh para jamaah haji dan juga para ulama ini, terutama setelah mereka berkumpul bersatu di Tanah Suci, kemudian ketika pulang seolah-olah selesai begitu saja, ini tidak ada spirit untuk persatuan dan juga melawan penjajahan di tengah-tengah kaum muslimin saat ini. Ini mohon penjelasannya ini, Ustaz. Ya, memang Rasulullah SAW istimewa ya kepada para yang melakukan ibadah haji dan umrah itu. Antara lain misalkan dalam riwayat Hakim dan Baihaqi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda gitu, Wabdullah salah satu. Nah, kata Rasulullah bahwa yang menjadi utusan ataupun duta ya itu ada 3 kelompok duta Allah itu. Yang pertama al-ghazi ya, para pejuang, ya, para mujahidin. Yang kedua adalah al-hajj, orang yang menunaikan ibadah haji, dan yang ketiga adalah mu'tamir. Ya, tentu itu satu kesatuan ya, ibadah haji dan berumrah. Demikian juga dalam hadis yang lain, ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW ketika ditanya itu ayul a'mal afdal, kata beliau, qala imanu billah, ya, beriman kepada Allah wa rasuli, kemudian thumma madza, kemudian apalagi, qala jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kila ditanya lagi beliau tuh, thumma madza, qala al hajjud mabrur, ya, yang ketiga adalah haji mabrur. Jadi di sini ada bagaimana Rasulullah SAW memberikan nama ya kepada orang-orang yang menaikkan ibadah haji dan umrah itu sebagai utusan Allah atau duta-duta Allah ya. Yang tentu saja kalau duta-duta Allah kalau berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan ya. Kalau mereka memohon perlindungan, mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini dari sisi akidahnya. Tentu harus kita lihat dari tataran syariahnya, artinya pelaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang kalau yang disebut dengan penjajahan, kalau dulu kan penjajahan tuh sifatnya militeristik ya, kolonialisme gitu. Itu jauh lebih mudah untuk dipahami, disadari oleh kaum muslimin ya. Sehingga kan
kaum muslimin dari berbagai wilayah begitu di Indonesia, kita tahu begitu ya, melakukan perjuangan di Aceh dan sebagainya. Tapi masalahnya sekarang itu penjajahan itu dalam bentuk new imperialisme, jadi penjajahan gaya baru, walaupun tetap ada sih penjajahan militernya seperti di Palestina, Suriah, Myanmar dan sebagainya ya. Jadi penjajahan gaya baru ini memang motifnya motif ekonomi ya. Bagaimana mereka melakukan penguasaan sumber daya alam, bahan mentah ya, kemudian tenaga kerja dan juga kompetensi dari masyarakat yang lemah. Ini yang mereka manfaatkan. Jadi memang tugas kita harus mengingatkan kembali ya kepada para alim ulama, kepada mereka yang sudah menunaikan ibadah haji ya, mau tidak mau harus kita ingatkan gitu, bahwa mereka adalah para duta-duta Allah begitu ya, dan duta-duta Allah ini itu tidak akan terlepas ya predikatnya kalau mereka tetap menunaikan sebagai duta Allah tadi gitu. Sebagaimana kita lihat bagaimana para sahabat ya di dalam menjadi duta Rasulullah SAW, menjadi dutanya Amirul Mukminin, ketika misalkan Rabi bin Amr mengatakan ketika ditanya oleh Rustum pada waktu itu, kenapa engkau datang kepada kami? Rabi bin Amr mengatakan, kami adalah min wilayatul ibad ila wilayatillah. Jadi kami ingin membebaskan diri ya semua manusia ini dari penguasaan makhluk kepada hanya penguasaan Allah saja. Ya. Min ibadatil ibad ila ibadatillah. Dari penghambaan makhluk kepada makhluk hanya kepada penghambaan hamba manusia kepada Allah saja gitu. Jadi sebenarnya kita harus mengingatkan ulang ya. Walaupun sekali lagi ya, imperialisme ini lebih laten ya, karena tadi ya aspek ekonomi, aspek pemikiran, aspek budaya, mulai dari cara berpikir. Dan seolah-olah kan kalau orang dijajah secara ekonomi seolah-olah dapat bantuan gitu. Ini kerangka berpikir atau paradigma berpikirnya harus dikembalikan pada paradigma Islam gitu. Jadi penjajahan itu adalah bagaimana membebaskan diri min ibadatil ibad ila ibadatillah ya, dari penghambaan kita kepada pikiran manusia, ekonomi, aturan manusia, budaya yang bertentangan dengan Allah hanya kepada aturan dan sistem yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Demikian Mas Ajis. Ya, baik, tadi jenengan sedikit menyinggung terkait dengan kondisi kaum muslimin saat ini begitu, yang penting sekali buat kita semuanya untuk berjuang untuk membebaskan kaum muslimin dari penjajahan gaya baru. Nah, ini mohon juga ini penjelasan ya, Ustaz. Jika melihat kondisi sekarang, kira-kira amalan apa ini yang harus kita lakukan? Kalau zaman dulu kan kita berjihad gitu ya, berperang dengan fisik dan lain-lain. Nah, untuk kondisi sekarang ini seperti apa? Apakah kita juga harus melakukan sesuatu yang sama begitu, atau bisa juga mungkin dijelaskan adakah amalan lainnya begitu yang kurang lebih esensinya sama, atau bahkan amalannya, pahalanya mungkin bisa lebih utama daripada jihad begitu. Ini mohon penjelasannya ini, Ustaz. Iya. Memang kalau penjajahan yang sifatnya kolonialisme ya dulu misalkan di negeri kita yang kita cintai, orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji itu mereka berjuang ya di berbagai wilayah ya, antara lain lah begitu. Misalkan di Banten ya tahun 1888 ya, itu diinspirasi oleh Haji Wasid ya, Haji Abdul Karim, Haji Akib dan Ki Tubagus Ismail. Nah, ini luar biasa para alumni haji ini ya. Dan itu memang representasi bahwa mereka adalah utusan-utusan atau duta-duta Allah begitu ya. Setelah ibadah haji kembali ke tanah air, mereka melakukan perjuangan jihad tadi. Demikian juga misalkan di Bekasi ya untuk menghadapi kolonial Belanda pada waktu itu ya di Tangerang. Tiarkan terikannya itu adalah Allahu Akbar, dan saya yakin di semua wilayah di Nusantara itu seperti itu ya. Memang Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi Abu Daud, beliau mengatakan Abdul jihad kalimatul haq inda sultani jair ya.
Jadi Rasulullah bersabda, jihad yang paling utama adalah yang menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang lalim. Ya. Jadi memang jihad yang harus kita lakukan adalah berdakwah, gitu ya. Tentu dakwah yang harus kita lakukan ya bersifat argumentatif. Artinya ada fakta-fakta yang salah kita perbaiki ya, diganti dengan fakta-fakta yang baru. Yaitu fakta-fakta yang memang oleh Rasulullah dan para sahabat itu harus kita implementasikan dalam kehidupan ini, gitu. Bahwa kehidupan mulia itu adalah merupakan keniscayaan bagi orang muslim ya, karena kita adalah kuntum khairul ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Boleh tidak harus satu kelompok ya, berbagai kelompok, bisa berupa ormas, bisa berupa parpol ya, bisa berupa kelompok studi dan sebagainya gitu. Yang intinya bagaimana dicerahkan kaum muslimin ini agar Islam ini menjadi aturan kehidupan ini ya. Tentu sebagaimana dulu ya kata Imam Al-Hasan itu mengatakan bahwa orang yang kembali dari ibadah haji dan itu tanda yang lain dari dia mabrur itu dia juhud ya terhadap dunia dan merindukan akhirat. Bentuk kejuhudan ini diimplementasikan. Kalau dulu kan dengan berjihad langsung secara fisik, sekarang dengan berdakwah begitu. Bagaimana istinabul hayatul Islam, bagaimana Islam ini menjadi paradigma kehidupan ini. Demikian Mas Ajeng. Ya, baik Ustadz. Tadi sedikit jenengan menyinggung bagaimana kita harus berdakwah ya, menasihati terutama kepada para penguasa yang lalim dan juga yang dolim begitu. Nah, ini bisa juga ini Ustadz, sedikit dijelaskan ini, mohon penjelasannya. Kira-kira apa ini? Apa keutamaan untuk kita ya yang melakukan nasihat kepada penguasa yang lalim dan juga menyatakan kebenaran ya di hadapan penguasa yang zalim. Ini keutamaannya seperti apa nih? Bisa dijelaskan? Ya, memang Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, beliau bersabda, Sayyidu Suhada Hamzah ya, Ibnu Abdul Muthalib. Nah, wa rajulun qama ila imami Jair fa amarahu wa nahaw faqatalahu. Kata beliau, pemuka para suhada mujahid yang wafat fisabilillah adalah Hamzah bin Abi Thalib. Kita tahu ya bahwa Hamzah bin Abi Thalib itu adalah paman Rasulullah SAW. Beliau gugur dalam jihad di Uhud ya pada waktu itu. Dan yang setara dengan Hamzah itu, Rasulullah mengatakan ya, wa rajulun, yaitu seseorang ya, lelaki ataupun perempuan apapun begitu ya, qoma ila imami Jair, dan dia di hadapan penguasa yang lalim yang mengabaikan hukum-hukum Allah, yang menafikan sabda Rasulullah SAW, kemudian Pak Amarahu, dia menyampaikan perintah Allah tadi dalam Al-Quran, menyampaikan perintah Rasulullah SAW, wa nahahu, dan melarang apa yang dilarang oleh Al-Quran, melarang apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi walaupun niatnya baik begitu ya, bahwa dinu an-nasiha, bahwa din ini adalah agama, malahan dia dapat misalkan apa ya, sampai pembunuhan, naudzubillah, subhanallah ya. Tapi bagi orang yang dengan ikhlas seperti itu, itulah ya sayyidus syuhada begitu ya. Jadi memang aktivitas mulia ini yang pertama tentu menasihati penguasa ya dengan cara sebaik mungkin ya, karena ini adalah bagian ibadah kita kepada Allah, data-datanya dipersiapkan, kemudian solusi Islamnya juga kita sampaikan. Kemudian tentu saja para alim ulama sebenarnya dari sisi keilmuan sudah punya begitu, tinggal kemauan ya. Memang untuk memohon kepada Allah bahwa ulama itu mayyahsya'illallah, yang takut kepada Allah, ini perlu pembinaan ya, supaya lebih dekat pada Allah dan hanya takut kepada Allah saja. Tentu saja tentang hal ini ya, memang ada penyakit hati, hubud dunya wa karahatul maut ya. Dan disinilah kita berupaya bersama-sama dengan saling menasehati tadi ya, karena manusia makhluk fatwa nisyan itu, maka tugas kita adalah mengingatkan ya.
bahwa tidaklah seorang yang hajinya mabrur, ya, yang salah satunya dalam Imam Qurtubi, itu dinyatakan mereka adalah orang yang juhud kepada dunia dan merindukan akhirat. Demikian Mas Adi. Ya, Masya Allah, ini luar biasa ini Ustaz. Ini menarik ya, ini kalau jenengan tadi memberikan jawaban yang ternyata haji ini tidak hanya sekedar aspek spiritual ya, tetapi juga ada aspek-aspek yang lain ya, persatuan, bahkan politik juga ada ya di dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini mohon penjelasan juga ini Ustaz, bagaimana muatan politik ya di dalam pelaksanaan ibadah haji, atau mungkin apa semangat yang harusnya ya hadir di dada ya setiap orang yang telah melaksanakan ibadah haji ya, sehingga kemudian setelah pulang dari berhaji ini mereka harus seperti apa itu, semangat apa yang harus hadir setelah mereka pulang dari berhaji ini. Mohon penjelasannya ini Ustaz. Iya, memang setiap ibadah kan ada hikmah atau tujuannya. Kalau ibadah sholat, misalkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan ibadah haji itu salah satu hikmahnya itu adalah persatuan. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Faslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan persaudaraan kalian, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, apabila mudah-mudahan kalian mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi memang kalau dimensi ritualnya itu nilai-nilai spiritual tadi ya, bagaimana kita banyak istighfar, bagaimana kita melakukan muhasabah ya dalam ibadah haji itu. Tapi juga ada dimensi politis ya. Semasa Rasulullah SAW itu ibadah haji itu bukan hanya yang sifatnya ritual ya. Kita tahu memang Rasulullah melakukan umroh itu 4 kali ya, dan haji 1 kali ya, haji wada itu ya. Di situ kan Rasulullah SAW mengumpulkan semua umat ya, bahwa seruannya itu ayuhan nas, wahai manusia ya, bahwa sebenarnya telah diharamkan untuk kalian untuk mendolimi dan seterusnya. Kemudian salah satunya untuk wattaqullah wattaqun nisa, kalian untuk takwalah kepada Allah dan peliharalah, jagalah wanita dan seterusnya ya. Ini kan aspek politik. Jadi politik itu bukan hanya semata-mata berhubungan dengan kekuasaan, tapi riayah sunil ummah. Jadi Rasulullah SAW dalam haji wada itu adalah sangat politis ya, agar kaum muslimin tidak saling bermusuhan, agar kaum muslimin menjaga para wanita mereka dan seterusnya. Jadi inti dari politik itu adalah bagaimana riayah sunul ummah. Bahkan ketika masa Rasulullah, apabila ada aduan ya di antara masyarakat ya yang mengadukan wali yang diangkat Rasulullah karena sesuatu hal yang mereka tidak sukai, Rasulullah langsung ganti. Demikian juga pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab itu sangat luar biasa ya. Jadi pengaduan masyarakat itu dilakukan pada masa ibadah haji ya, tentang apa yang mereka merasa didalimi. Misalkan ada seorang rakyat dari wilayah kegubernuran Mesir pada waktu itu ya, dia itu pernah melakukan perlombaan, tapi karena dia menang sebenarnya, tapi karena anak wali yaitu gubernur Amr bin As itu merasa dikalahkan, bahkan kemenangan itu dianulir ya, diambil oleh dia sebagai anaknya. Ini kan sebuah kezaliman. Dan ini kan bentuk-bentuk muhasabah ya, baik rakyat kepada penguasa ataupun penguasa kepada rakyat pada waktu itu ya. Jadi bentuk-bentuk aktivitas politik itu adalah bagaimana saling koreksi. Itu aktivitas politik yang dilakukan pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan Khulafaur seterusnya. Demikian Mas Aji. Ya, baik Ustadz. Terakhir Ustadz, ini mohon juga ini penjelasan Ustadz. Bagaimana caranya agar ibadah haji ini mampu memberikan asar yang besar ya, terutama terkait dengan persatuan kaum muslimin ya, agar kaum muslimin itu bersatu di dalam semua aspek ya, terutama di dalam
mungkin aspek institusi politik ya, agar kehormatan dan kemuliaan kaum muslimin ini bisa terjaga ini. Mohon penjelasannya ini, Ustaz. Ya. Rasulullah SAW selama beliau melakukan perjuangan dakwah ya di Mekah ya, beliau kan masih lemah dengan para sahabatnya ya, belum secara komprehensif menerapkan syariat Islam. Itu hanya pada tataran individual dan juga kelompok. Tapi berbeda ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah pada waktu itu. Walaupun di awal-awal masyarakat Madinah itu kaum musliminnya hanya sedikit saja, tapi dengan dakwah yang dilakukan secara individual awalnya, kemudian secara kelompok, bahkan negara ini juga ikut melakukan dakwah. Jadi perkembangan Islam itu sangat luar biasa, dan persatuan kaum muslim itu sangat luar biasa. Jadi yang memperjuangkan Islam itu bukan hanya kaum muslimin, ya, tapi juga non-muslim juga tunduk pada aturan-aturan Islam. Disinilah pentingnya terbentuknya masyarakat Islam. Jadi masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang boleh jadi individunya tidak harus semuanya kaum muslimin, ya, tapi pemikiran-pemikirannya, konsep-konsepnya itu dibangun dalam Quran, dibangun dalam sunnah Rasulullah SAW sebagai metodologi pelaksanaannya, dan ini sangat penting ya, terbentuknya masyarakat Islam ini. Tentu saja sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dulu Rasulullah ya Daulatul Ula ya di Madinah Al-Munawwarah ya, tapi setelah Rasulullah SAW wafat, beliau mengatakan ya bahwa setelahku tidak akan ada nabi ya, yang ada sekalian khulafatur rasyidin, yaitu khulafa, dan akan digantikan oleh para khalifah. Jadi konsep khilafah inilah yang mudah-mudahan bisa menjadi pemersatu kaum muslim ya dalam semua aspek kehidupan ya, bukan hanya ritual tadi ibadah haji, tapi juga ekonominya, politiknya, dan juga kebutuhan masyarakat akan bisa terpenuhi ya, karena khalifah itu akan memberikan berbagai kemudahan bagi mereka. Demikian Mas. Allahu a'lam. Ya, baik, Masya Allah, ini penjelasan dan pencerahan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Khairul ini telah memberikan penjelasannya, dan terima kasih juga telah hadir di Pabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.